Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in amma ba'du. Nah, Asyam, alhamdulillah kita sekarang sudah masuk bulan suci Ramadan. Bulan suci Ramadan itu istimewa. Di dalam bulan suci Ramadan ini apa yang terjadi? Apa yang diciptakan Allah untuk bulan Ramadan ini? Yang pertama, yudha'afus thawab. Di bulan Ramadan ini yudha'af itu artinya dilipat gandakan. Pahala kita bisa dilipat gandakan. Mulai kebaikan itu dilipat gandakan 10, dari 10 bisa menjadi 100. Nah, bisa menjadi 100. Nah, bisa menjadi 700 juga. Yudha'afus thawab. Kemudian yang kedua, jadi amalan-amalan kita di bulan Ramadan nanti pahalanya akan dilipat gandakan oleh Allah. Nah, yang kedua, tughfarudz dzunub. Tughfar adz-dzunub. Dosa-dosa kita akan diampuni. Nah, ini semuanya berdasar hadis ini. Man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Man shoma wa man qoma. Barang siapa yang puasa Ramadan, maka akan dosa-dosanya akan diampuni. Waman qoma Ramadhana, qoma itu qiyam, itu maksudnya sholat tarawih ini, sholat malam. Nah, sholat malam, barang siapa yang siangnya puasa, malamnya sholat tarawih, dosa-dosanya akan diampuni. Kemudian apalagi yang ketiga, tustajabud da'awat. Di bulan Ramadan doa-doa kita, dakwatus shaim itu lebih mudah dikabulkan oleh Allah daripada orang yang tidak berpuasa. Jadi ada hadis yang menyebutkan salatu da'awat la turaddu. Ada 3 doanya orang yang tidak ditolak oleh Allah. Yang pertama, dakwatul imamil adil. Doanya pemimpin yang adil. Yang kedua, dakwatus shaim. Doanya orang yang berpuasa. Yang ketiga, dakwatul madlum. Doanya orang yang dianiaya. Dalam hadis yang lain juga disebutkan salatu da'awat la turaddu, ada 3 lagi doanya orang yang mudah dikabulkan oleh Allah. Siapa itu? Pertama, dakwatus shaim, doanya orang yang berpuasa. Kedua, dakwatul musafir, doanya orang yang sedang bepergian. Yang ketiga, dakwatul walid liwaladihi, doanya orang tua kepada anaknya. Oh, itu 2 hadis, yang satu berbeda, tapi shaim itu masih tetap ada di situ. Nah, kapan doanya orang puasa itu bisa lebih mudah dikabulkan? Yaitu sekitar waktu sahur, yaitu akhir malam, dan antara asar sampai maghrib. Itu 2 waktu yang paling, ya yang lain-lain juga, tapi yang paling
didengar oleh Allah, paling diijabahi itu kalau kita berdoa waktu kira-kira sebelum sahur. Nah, sahur yang paling baik itu sahur yang akhir, bukan jam 12. Nah, kalau sekarang itu subuhnya itu jam 4.20 25 atau sekitar 4.20 10 menit. Sekarang kalau orang Muhammadiyah itu imsaknya sama dengan subuh. Nah, itu kalau orang selain Muhammadiyah 10 menit sebelum subuh itu imsak. Nah, itu doa yang paling dikabulkan, yaitu waktu sahur. Waktu sahur yaitu kira-kira 1 jam, 2 jam, setengah jam sebelum subuh, sebelum imsak. Nah, as-shaum itu bahasa Arab, ismul masdar, fi'il madinah soma yasumu sauman atau siyaman. Jadi ismul masdarnya ada 2, siyam atau saum. Kalau orang Jawa, siyam itu bahasa Jawa halus. Kalau bahasa Jawa tidak halus, poso. Poso, tapi kalau bahasa Jawa halus, siam. Ibu kula sampun siam. Nah, kalau ibu kula sampun siam. Kalau bahasa ngukunya, ibu aku wis poso. Nah, itu bahasa. Nah, padahal orang Jawa ini niru bahasa Arab, niru ismul masdar tadi, soma yasumu siyaman. Nah, saum itu artinya bahasa Arabnya yang lain imsak, al-imsak. Artinya apa imsak itu? Menahan. Nah, amsaka yumsiku itu ada 2 artinya, memegang. Ana umsiku al-mijhar, saya memegang mijhar. Ana umsiku an, kalau ditambah an itu mencegah. Saya ana umsiku anit to'am. Nah, itu artinya saya mencegah diri dari makan. Nah, itu. Jadi at-shaum manahu, jadi puasa itu apa artinya? Mencegah artinya. Bahasa Inggrisnya apa? Apa? What is in English? Fast? Fast atau fast? Fast, bukan fast, no? Fast. Tulisannya FAS, tapi not fast but fast. Fasting, I am fasting, puasa. Nah, soma yasumu, orang yang berpuasa namanya bahasa Arabnya soim. Itu karena perempuan soimah. Ada orang perempuan namanya soimah. Tahu soimah atau tidak? Oh, ya soimah itu sering tertawa kalau di TV itu. Ada orang perempuan namanya soimah, kalau sudah tertawa ngakak-ngakak, oh semuanya rusak di depannya itu. Nah, ada lugatan, as-shaum lugatan al-imsaku. Nah, ini saya ambil dari buku yang diajarkan di sini, Minhajul Muslim. Minhajul Muslim. Wa syar'an, secara syariat, secara istilahan, al-imsak biniyatit ta'abbud anil akli wasyurbi wa ghishyanin nisa wa sa'ilil muftirat min tulu'il fajri ila ghurubis syamsi. Puasa itu artinya secara istilahi, bukan kalau secara bahasa mufradat itu imsak, tapi secara istilahi itu mencegah dengan niat ibadah dari apa? Dari makan, dari minum, dari hubungan, kalau sudah punya hubungan suami istri, dan segala yang bisa yang memasukkan makanan ke dalam tubuh, dari terbitnya fajar sampai ghurubis syams. Nah, ini kemudian menurut sejarah sebenarnya puasa ini juga sudah
perintahkan kepada umat-umat sebelum Nabi Muhammad, kepada umatnya Nabi Ibrahim, umatnya Nabi Musa, umatnya Nabi Dawud, umatnya Nabi Ismail, umatnya Nabi Isa, sebenarnya sudah diperintahkan dan bermacam-macam perintahnya itu. Ada yang 40 hari, seperti Nabi Musa itu memerintahkan 40 hari. Kalau Nabi Dawud perintahnya apa? Sehari puasa, sehari tidak, sehari puasa terus sepanjang tahun. Sepanjang tahun sehari puasa, sehari tidak, terus begitu. Itu namanya Shaumu Dawud. Nah, di dalam Al-Quran Nabi Muhammad ini diperintahkan dalam surat Al-Baqarah ayat 183. Al-Baqarah 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu. Nah, wahai orang yang benar, kutiba. Kutiba itu ada dua artinya. Yang satu apa? Ditulis. Yang kedua artinya diwajibkan, furidho. Kutiba alaikumus siyamu. Nah, ini bahasa Arab ini anak-anak di sini ini supaya ngerti ya, kenapa aparnya kutiba. Kalau kataba itu apa? Kataba itu ada dua artinya, menulis dan mewajibkan. Kutiba alaikumusiyam bukan berarti ditulis, tapi diwajibkan atasmu sekalian, asyamu naibul fa'il kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana telah diwajibkan juga kepada umat-umat sebelum kamu, wahai umat Islam, wahai orang Islam. La'allakum tattaqun, tujuannya bagaimana? Supaya kamu nanti bisa menjadi orang-orang yang bertakwa. Nah, menurut tafsir sabab nuzul, ayat itu turun pada hari Senin pada bulan Sya'ban, 2 tahun setelah Rasulullah hijrah ke Madinah. Jadi 2 tahun, jadi tidak di Mekah perintah puasa itu, tapi di Madinah 2 tahun setelah Rasulullah hijrah ke Madinah pada bulan Sya'ban. Jadi bulan ini, bulan kemarin ini, bulan terakhir ini. Kemudian keutamaannya puasa banyak sekali. Ada beberapa hadis yang menunjukkan keutamaan puasa. Disebutkan dalam satu hadis, asyamu junnatun minan nar ka junnati ahadikum minal qital. Junnah. Asyamu junnatun. Nah, kalau pakai junnah itu artinya perisai. Puasa itu perisai dari api neraka. Kajunnati ahadikum minal qital, seperti perisai kalau kamu dalam perang itu pakai perisai. Umpamanya ada tembakan atau ada panah yang masuk atau ada pedang, tidak bisa karena dihalangi oleh perisai. Nah, coba bahasa Arab itu begitu, tulisannya sama. Kalau junnah itu artinya perisai, kalau jannah itu surga, kalau jinnah itu jin, jamak dari jin atau jin perempuan. Oh, tulisannya sama. Kalau baca junnah itu artinya perisai, kalau jannah surga, kalau jinnah minal jinnati wan nas. Oh, gitu bahasa Arab itu. Jadi tidak main-main, bahasa Arab itu bukan main. Satu kata, satu tulisan, tapi bacaannya lain, maknanya juga lain. Nah, jadi ana uridu jin nunta itu boleh, ana uridu jannah, ana uridu saya menginginkan jannah surga, saya menginginkan junnah. Tapi tidak boleh kita baca ana uridu jinnah, saya ingin jin, enggak boleh. Nah, begitu.
Man shoma yauman fi sabilillah zahzahallahu wajhahu 'anin nar. Anin nar bidzalikal yaum sab'ina kharifan. Barang siapa yang berpuasa dan pada satu hari dan pada satu dia berperang fisabilillah, zahzahallahu wajhahu 'anin nar, Allah menjauhkan wajahnya dari neraka. Satu hari itu sama dengan sab'ina kharifan, sab'ina 70 musim gugur kharif. Nah, ini beberapa keutamaan puasa, masih banyak, nanti kita lanjutkan lain waktu. Dan anak rubama godan anak subuh kadalika mazil tu saufa uti ba'do atau siah anisyam bi hadil ayam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.